Kemarin saya sudah mengenalkan sedikit ya tentang hubungan hadis dengan Al-Quran. Nah, ini saya perjelas lagi, saya tulis lagi. Al-Quran itu hadis itu adalah sumber kedua bagi Al-Quran karena fungsi hadis itu sebagai takkid lil Quran, li Al-Quran dan bayan li Al-Quran. Nah, kalau takkid ya hadis itu menjelaskan lagi atau mempertegas lagi apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kalau di sini saya contohkan hadis yang berbicara tentang keharaman memakan harta sesama muslim kecuali dengan keridoan. Nah, itu sudah ada dalam Al-Quran. Surat apa ya? Itu ada tentang bahwa haram ya, haram untuk memakan harta sesama muslim kecuali dengan keridoannya. Kemudian selain takkid juga ada bayan lil Al-Quran. Bayan ini ada beberapa tipe dalam menjelaskan Al-Quran. Bayan kan artinya penjelas ya. Jadi hadis itu sebagai penjelas apa yang dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tafsilul mujmal. Jadi merincikan apa-apa yang masih mujmal, masih global gitu dalam Al-Quran. Nah, itu banyak ya hadis yang merincikan tata cara sholat. Kalau di Al-Quran kan nggak ada ya sholat itu ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Nah, itu dirincikan lagi di hadis. Nah, kemudian ada takyidul mutlak, jadi membatasi apa-apa yang masih mutlak dalam Al-Quran. Nah, kemarin juga saya jelaskan ya, dalam hukuman bagi pencuri yang dimaksud tangan adalah pergelangan tangan sebelah kanan. Nah, kalau di Al-Quran kan cuma as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Seperti itu, jadi dipotong tangannya untuk hukuman bagi pencuri. Nah, itu kan nggak tahu tangan yang mana, apakah semua tangan dari jari-jari sampai ke apa ya sini namanya, sampai ke habis-habisannya tangan gitu ya, sampai ke lengan gitu ya. Tapi ditakkid kemutlakan itu dengan hadis, yaitu yang dipotong adalah pergelangan sampai pergelangan dan tangan kanan. Urutannya seperti itu. Kemudian ada takhsisul am. Jadi di sana masih berlaku am di Al-Quran. Kemudian ditaksis, dikhususkan pada hadis. Nah, itu hak waris untuk keturunan adalah berlaku untuk keturunan yang sesama muslim. Nah, kalau di Al-Quran kan cuma menjelaskan tentang bahwa keturunan itu mendapatkan harta warisan ya. Untuk laki-laki misal hazil unsayain itu kan ya. Jadi untuk laki-laki itu 2 kali perempuan, tapi di situ tidak dikhususkan bahwa yang mendapatkan hak waris itu keturunan yang sesama muslim. Nah, kemudian dijelaskan atau dibayan di hadis bahwa yang dapat warisan itu ya yang sesama muslim. Kemudian ada taudhihul muskil, jadi menjelaskan apa-apa yang dalam Al-Quran masih muskil, masih belum jelas atau masih bermasalah. Itu tentang khaytil abyadi minal khaytil aswad minal fajr, itu ya ayatnya seperti itu. Nah, itu ketika sahabat mendengar ayat itu, sahabat taunya ya benang putih sama benang hitam gitu aja, nggak tahu maksudnya kok apa sih kok ini pakai benang gitu ya. Itu kan tentang puasa itu ya, jadi harus pakai benang yang kayak gimana, itu akhirnya dijelaskan sama Rasul bahwa khaytul abyad itu ya fajar, terbitnya fajar, dan aswad itu dari malam hari, jadi perpindahan siang dan malam, atau puasa itu kan dari terbitnya fajar gitu ya, itu khaytul abyadi. Jadi ketika sudah kelihatan khaytul abyadi itu mulai puasa. Nah, itu maksudnya adalah pagi ya, pagi dan malam, itu khaytul abyadi minal khaytul aswadi. Itu penjelasannya seperti itu dijelaskan oleh Nabi. Nah, itu namanya taudhihul muskil.
Kemudian ada juga yang menambahi fungsi Al-Quran selain takkid lil Al-Quran dan bayan lil Al-Quran adalah memberikan ketetapan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ini dicontohkan hadis yang mengenai hukum hewan air laut memakan hadis mengenai hukum hewan air laut. Nah, itu kan ada ya. Kalau di hadis itu kan semua hewan laut itu halal gitu ya dijelaskan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya itu bukan kok tidak ada sama sekali dalam Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya di Al-Qur'an itu sudah ada, sudah dijelaskan sebelumnya di Al-Qur'an itu adalah tentang binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut itu halal gitu ya. Sudah jelaskan seperti itu. Jadi hasil buruan dari buruan laut dan makanan yang berasal dari laut itu halal. Nah, bagi orang-orang yang dalam perjalanan itu dalam Al-Quran sudah ada seperti itu. Tapi untuk khususnya ikan, hewan-hewan asamak itu kan belum dijelaskan. Nah, itu Nabi menjelaskan itu. Nah, jadi itu apa ya, tidak serta-merta di Al-Quran tidak ada pokoknya atau landasannya kemudian Nabi membuat hadis baru, itu enggak. Jadi selalu ada pokoknya dulu, selalu ada dasarnya dulu dalam Al-Quran, kemudian Nabi menjelaskan yang memang belum ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian ada juga fungsi menasakh Al-Quran. Nah, ini pro dan kontra ya. Ada yang ini untuk yang menyetujui bahwa hadis itu bisa menasakh ayat Al-Quran. Nah, itu menggunakan ini. Jadi ada penghapusan wasiat kepada ahli waris, kan ada ayatnya ya, ahli waris itu berwasiat gitu ya, berwasiat. Nah, itu dihapuskan bahwa sudah tidak ada keharusan memberikan wasiat kepada ahli waris. Ahli waris yang mendapat warisan aja gitu, nggak harus mendapat bagian dari wasiat. Nah, itu dinasukh sama hadis. Tapi kan kita pertanyaan ya, Wong, Al-Quran itu sumber pertama, masa bisa sih dinasukh sama yang cuma sumber kedua? Nah, itu pro kontranya di situ. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri melihat bahwa naskah Al-Quran itu tidak serta-merta menghapus, tapi itu menjelaskan, ya, menjelaskan sama kedudukannya sama ada di bayan Al-Quran. Jadi Nabi kemudian menjelaskan bahwa kan ya wahyu itu kan datangnya dari Gusti Allah ya. Walaupun hadis itu memang berasal dari Rasul, tapi wahyunya Rasul itu kan berasalnya dari Allah kan. Untuk bisa menjelaskan sebuah hadis, otomatis untuk bisa mengeluarkan sebuah hukum, otomatis Rasul itu sudah tahu hukumnya atau sudah tahu apa yang mau diucapkan beliau, itu kan juga berasal dari wahyu. Jadi sebenarnya ketika ada hadis yang kok kayaknya bertolak belakang dengan Al-Quran, apakah bisa hadis ini menasakh Al-Quran? Nah, itu sebenarnya bukan dinasahnya, tapi Rasul sedang menjelaskan, sedang melakukan bayan, tapi istilahnya bayan lip tabdil atau bayan untuk menggantikan. Jadi Al-Quran dulu turunnya seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa hukum itu sudah tidak ada. Yang ada adalah hukum yang sekarang. Nah, tapi hukum yang sekarang ini memang tidak tercantum dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi posisinya sama kayak bayan lil Al-Quran gitu. Jadi kok tidak menasakh ayat gitu ya. Nah, tapi hukum yang berlaku dalam Al-Quran itu memang sudah dinasakh. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi pewahyuan ya sama, itu dua-duanya ya berasal, ketentuannya ya berasal dari Gusti Allah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika ada perdebatan antar nasakh Al-Quran itu sebenarnya cuma perdebatannya di permukaan saja ya, permukaan bahwa lafal hadis tidak akan bisa menghapus Al-Quran gitu. Padahal kalau dipahami lebih lanjut, sebenarnya itu bukan kok serta-merta menghapus, tapi itu cuma membayannya dengan tabdil atau dengan menggantikan hukum yang baru karena di ayat Al-Quran memang sudah tidak dijelaskan lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk fungsi dari Al-Quran. Nah, kemudian Nabi sendiri ya,
Nah, apakah semua yang berasal dari Nabi itu masuk tasyri atau masuk ke syariat Islam? Nah, atau masuk ke dalam semua hal yang harus kita ikuti, karena kewajiban kita kan ittiba' Rasul ya, kewajiban kita ittiba' Rasul. Jadi untuk fungsi hadis secara syariat itu udah tadi. Nah, ini fungsi hadis ke kita sebagai muslim, apakah semua yang berasal dari Nabi itu harus kita lakukan? Nah, itu kita ada pembagiannya. Nabi itu ada yang tasri, ada yang non tasri. Jadi ada yang bisa untuk syariat, untuk membuat ketentuan hukum, ada juga yang enggak. Nah, gitu apa ya? Tasri itu ya segala perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Ya otomatis ya, karena kita ibadah itu kan taunya juga dicontohkan Nabi. Nah, jadi setiap yang berkaitan dengan ibadah, sholat, terus kemudian tata cara haji, atau tentang zakat, tentang tata cara puasa, itu kan yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, jadi itu masuk tasyri'. Nah, kalau yang non tasyri' itu ada jibiliyah atau kemanusiawian Nabi ya, misalnya bentuk rambutnya Nabi, atau hal-hal yang Nabi itu dahar, Nabi itu ngunjuk, itu kan kebutuhan manusiawi. Nah, itu misalnya Nabi itu daharnya cuma kurma 3, atau kalau dahar itu menggunakan 3 jari tangan, kan ada dalam hadisnya itu jibiliyah, itu kemanusiaan Nabi, kemanusiawian Nabi, nggak harus kita ikuti gitu. Misalnya kalau Nabi daharnya cuma dengan 3 jari lah, kita nak mau makan bubur gimana caranya pakai 3 jari, itu kan. Oh, Nabi kan daharnya kurma ya, itu bisa dijungkut dengan 3 jari. Nah, kita kalau makannya sayur sop, kita makannya kalau mie ayam masih bisa ya. Nah, tapi kalau bakso yang panas apakah kita akan menggunakan 3 jari? Kan tidak. Jadi manusiawinya Nabi itu ya makan minum, perkara yang mubah lah ya, perkara yang makan itu kan ibahah aja karena itu tidak masuk ke tasyri'. Jadi kalau ada yang makan pakai sendok terus ini apa ya istilahnya bukan mengikuti sunnah Nabi nih. Nah, gitu mesti bid'ah ini pakai sendok. Nah, gitu ya. Ya, jangan seperti itu. Atau masalah yang keduniawian ya sama ya, hampir sama ya, makan, minum, bahkan kan Nabi itu pernah dalam ceritanya Nabi itu pernah tentang apa ya kayak itu, tentang anggur kayaknya, tentang pertanian anggur itu Nabi pernah memberikan wejangan, mohon maaf saya kok lupa ya ceritanya. Pokoknya intinya keputusan Nabi untuk memanen anggur saat itu atau bercocok tanam sama anggur itu salah. Hasilnya itu akhirnya gagal panen. Nah, gitu akhirnya Nabi mengeluarkan antum a'lamu bi umurikum. Nah, gitu antum a'lamu itu ditafsirkan oleh ulama adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi Nabi akhirnya menyerahkan hal-hal yang tentang pertanian anggur itu serahkanlah pada ahlinya. Nah, gitu ya. Serahkanlah pada ahlinya. Kayak misalnya pengobatan tibun nabawi, nah gitu ya, tentang obat-obatan. Lah, bukan faknya Nabi ya, bukan keahlian Nabi tentang obat-obatan gitu. Jadi kalau obat-obatan ya antum a'malu bi umuri dunyakum, nah serahkan pada dokter, serahkan kepada tenaga kesehatan. Nah itu jadi masalah keduniawian, ke obat-obatan itu tidak harus mengikuti habatus sauda itu adalah obat dari segala obat yang dulu dipakai Nabi. Nah, ya belum tentu lah kalau kita misalnya sakit paling batuk misalnya kita nggak cocok dengan habatus sauda, ya serahkan pada dokter. Nah, gitu ya. Jadi ketika mengikuti dokter ya kita bukan melakukan bid'ah ini, nggak mengikuti Nabi. Nah, tidak seperti itu karena itu cuma perkara dunia gitu ya. Kemudian ada yang sakofi atau Nabi itu kan orang Arab ya, orang Arab itu ya budaya Arab sama kita sebagai orang Indonesia itu beda. Semuanya ya dari segi pakaian, segi apa ya unggah-ungguh itu kan beda. Nah itu tapi ini ada yang biasanya kita perdengarkan itu tentang memanjangkan jenggot ya. Itu kan ada hadatsana Hasyim an Umar bin Abi Salam an Abihi an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qussu asyawarib wa'fu al-lihya. Jadi cukur apa namanya? Cukurlah
kumis, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Nah, itu ada hadisnya. Itu yang digunakan untuk bahwa memanjangkan jenggot itu mengikuti sunnah Rasul, katanya gitu ya, mengikuti sunnah Rasul. Nah, itu ada sebagian yang berpendapat memang ketika Nabi mengucapkan hal seperti ini itu untuk memberikan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dulu itu memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Nah, akhirnya Nabi membuat terobosan baru gitu ya. Kita biar nggak sama-sama Yahudi, ya udah kita balik. Nah, kumisnya yang dicukur, jenggotnya yang dipanjangin. Nah, kalau kumisnya yang panjang kan yuk mengganggu ya, mengganggu pernafasan gitu kali ya. Kayak Pak Raden gitu kan nggak good looking gitu mungkin. Akhirnya yang dipanjangkan sini aja biar bisa buat kalau lagi bosen kita bisa tidak jenggot kayak gini kalian cowok-cowok ya. Kalau lagi nggak bisa ngapa-ngapain tapi internetnya susah mau ngapain ya ini kita bahannya sambil ngapain gitu sambil ngelus-ngelus jenggot misalnya kayak gitu ya. Tapi banyak juga ulama yang menyatakan bahwa itu hadis itu ya cuma kebiasaan Rasul karena orang-orang Arab memang suka memanjangkan jenggot gitu ya. Memanjangkan jenggot itu ya sebuah apa ya menandakan kelaki-lakian mungkin kayak gitu ya. Nah, itu cuma sakofiyah aja. Jadi itu kebiasaan orang Arab yang diikuti juga oleh Nabi karena beliau orang Arab. Nah, gitu. Jadi ya jangan terlalu pusing kalau nggak memanjangkan jenggot. Oh, itu orangnya nggak mengikuti sunnah Rasul. Nah, gitu. jangan seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa ada sisi Nabi yang bisa dijadikan syariat, ada juga yang enggak, nanti kita bisa tahu mana sih kita enggak asal mengikuti oh tidak itibak Rasul itu. Nah, itu yang itibak Rasul itu yang jenggotnya panjang, yang dahinya hitam, nah, kayak gitu ya. Enggak itu enggak. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang memang berasal dari Nabi yang untuk kita ikuti dan tidak. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.